Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama belajar dari Amsal, dan kita sudah memasuki Amsal pasal yang keempat ya. Amsal pasal yang keempat, kita akan melihat dari keseluruhan pasal ini ayat 1 sampai ayat 27. Nanti kita akan melihat beberapa aspek di dalamnya ya. Dari Amsal 4 ini diberi judul nasihat untuk mencari hikmat. Kalau dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari diberi judul keuntungan yang diperoleh dari hikmat. Ya, jadi kembali kita melihat bagaimana penulis Amsal ini kembali memberikan dorongan membacanya, termasuk setiap kita, untuk mencari hikmat ya, untuk sungguh-sungguh mendapatkan hikmat itu dengan sepenuh hati. Bagaimana kalau kita perhatikan dari ayat 1 sampai ayat 27, ada beberapa kata-kata atau indikasi, yaitu kalimat imperatif, kalimat yang memberikan perintah kita untuk mendapatkan hikmat itu atau memperoleh hikmat itu. Katakan ada kata-kata dengarkanlah ya. Ayat 1 itu katakan perhatikanlah. Jadi supaya kita boleh mendengar didikan dari seorang ayah, kita memperhatikan supaya kita boleh beroleh pengertian. Nah, jadi ada dorongan untuk mendengarkan, memperhatikan ya. Kemudian juga katakan ayat 4, memegang perkataan ya, dan memegang perkataanku ya, dan juga berpegang pada petunjuk-petunjukku. Jadi ada suatu perintah untuk memegang benar-benar hikmat itu ya. Juga memperoleh hikmat, ayat 5. Ayat 6 dikatakan kasihilah dia. Maksudnya dengan segenap hati, bukan saja kita mendengar, bukan saja memperhatikan, tapi juga menunjukkan satu perhatian dan kasih yang benar ya. Dan dikatakan juga junjunglah dia, ayat 8. Artinya apa? Artinya bahwa hikmat itu juga perlu dihargai, sehingga itu boleh menjadi menjadi feedback, kembali untuk meninggikan diri kita. Katakan junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, kau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya ya. Nah, itu merupakan sebuah dorongan yang begitu kuat ya. Kemudian juga dikatakan ayat 11, aku mengajarkan, aku memimpin ya, hikmat itu kepada kamu, dan juga memimpin kau di jalan yang lurus ya. Jadi hikmat itu sudah diajarkan kepada kita, maka kita dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik. Bahkan di dalam ayat yang ke-20 katakan perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Artinya apa? Kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Jadi tidak sambil lalu saja, tetapi kita boleh memperhatikan, mengarahkan ya. Jadi kalau bahasa Inggris ada mengatakan listen, ada kata juga hear ya. Kalau hear itu hanya cuma dengar suara gitu. Kalau listen itu ditujukan pada satu objek sumber daripada bunyi. Dan ayat 21 dikatakan simpanlah itu di lubuk hatimu ya. Itu penting sekali. Jadi bukan sekedar kita dengar, bukan saja kita perhatikan, tapi kita juga menyimpannya di dalam hidup kita, di dalam hati kita ya. Nanti kita akan membahas secara khusus tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa kalau hikmat itu kita sudah dapatkan ya, kita memperoleh keuntungan yang besar. Katakan dalam ayat 9 bahwa ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Jadi seperti sebuah karangan bunga yang elok ya, dikatakan di dalam
bahasa Indonesia sehari-hari ya, seperti karangan bunga yang elok untuk menjadi mahkota. Ya, zaman dahulu kalau orang yang menang dalam pertandingan itu diberikan mahkota dari bunga-bungaan ini. Nah, sehingga apa? Sehingga kita boleh memperoleh kehidupan ya, dan kita memperoleh apa? Kekuatan, bahkan juga kesehatan secara fisik, juga secara emosional dan rohani. Sangat luar biasa kalau kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu apa? Yaitu kita mau memperoleh hikmat itu, memperhatikannya, bahkan boleh melakukannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Morning bright, let your life be bright in Christ.